Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita semuanya akan membahas tentang satu tema, satu bab tentang bagaimana cara kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kewajiban apa kita sebagai umatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajibatuna nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita semuanya tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang mana beliau ini adalah pribadi yang sangat unggul. Pribadi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan sampai Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah di ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita lihat dari ayat ini bagaimana Rasul sangat mencintai umatnya. Bahkan yang diinginkan oleh Rasul bagaimana umatnya selamat. Umatnya selalu berada dalam kebaikan. Umatnya tidak diberikan beban dan lain sebagainya. Bahkan bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan kasih sayang. Bahkan kaitan dengan bab ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskan usianya untuk apa? Untuk membimbing manusia. Dengan Islam yang dibawa oleh beliau, manusia memiliki peradaban yang tinggi dan berasaskan kepada akidah yang kuat. Inilah kalau kita lihat potret Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat wajar kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan adalah apa sikap kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bagian dari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul? Karena setiap yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pasti kebenarannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Semua yang keluar dari mulut Rasul SAW, semua yang diucapkan oleh Rasul SAW, maka itu semuanya berasal dari apa? Berasal dari wahyu, bukan berasal dari hawa nafsu. Sehingga kalau kita lihat, bahkan apa yang sudah Rasul ramalkan, apa yang Rasul beritakan tentang masa yang akan datang, dan itu pun sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa kebenaran Rasul SAW. Sehingga wajar buat kita semuanya adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-39 disebutkan, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Para sahabat Rasul memiliki sikap membenarkan ini. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Walladzi jaa'a bis-sidqi," dan orang yang membawa kebenaran. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sikap para sahabat Nabi, mereka membenarkan atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Di antara sahabat yang sangat terkenal adalah kaitan dengan bab ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mengorbankan hartanya untuk kemajuan dakwah. Beliau juga tidak ragu untuk segera beriman kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan, "Aku adalah utusan Allah." Bahkan ketika ada berita yang sangat dahsyat, berita yang sulit dipercaya, tapi karena yang menyampaikan Rasul, maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap mendustakan apa yang dikabarkan oleh Rasul berarti tidak keluar dari syahadatnya. Makanya yang pertama adalah kewajiban kita, atau hal yang mengandung apa? Kewajiban kita sebagai seorang umat Rasul adalah dengan tasdiquhu fi ma akhbar, dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah
ta'atuhu fi ma amar. Mentaati semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasul pasti kebenarannya. Termasuk yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti benar dan pasti baik. Baik itu perintah untuk individu, untuk masyarakat, untuk urusan dunia, termasuk untuk urusan akhirat. Sehingga tidak ada perintah Nabi SAW untuk mencelakakan umatnya. Makanya bagaimana sikap sahabat Nabi SAW ketika mendapatkan perintah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami mendengar. Bahkan di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 51, innama kana qaulul mu'minin, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, idza du'u ilallahi, bila mereka dipanggil untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dipanggil kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Apa yang dia ucapkan? Liyahkuma bainahum, ya, agar Rasul menghukumi, agar Rasul mengadili di antara mereka. Apa yang mereka mengatakan? Yaqulu sami'na wa ata'na. Kami mengatakan, kami dengar dan kami taat. Inilah sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kita sebagai orang yang beriman, di antara bukti kita mencintai Rasul adalah dengan kita ta'atuhu fi ma amar, dengan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa jazar, dengan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah sebutkan di dalam surat 59, di dalam surat Al-Hasyr di ayat ke-7 disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang datang dari Rasul ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka jauhilah. Artinya kita sebagai orang yang beriman maka harus meyakini bahwa apa yang dilarang oleh Rasul pasti itu keburukan. Dan karena ini keburukan, berarti tugas kita adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian yang keempat adalah la na'budullaha illa bima syara'a. Tidak dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Rasulnya. Tidak dikatakan ibadah kepada Allah kecuali itu sudah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membahas tentang hadis arba'in, nomor pertama disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan kalau kita membahas hadis arba'in nomor 5, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Ini adalah kalau hadis pertama tentang ikhlas, hadis yang kedua adalah ittiba ar-rasul. Bagaimana kita merealisasikan bukti kita mengatakan Muhammadur Rasulullah. Maka dua syarat diterima ibadah, ikhlas karena Allah, kemudian juga ibadah tersebut dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad ketika beliau mentafsirkan surat 67, surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah yang dimaksud dengan ahsanu amala? Kata Fudail bin Iyad, akhlasahu, orang yang paling ikhlas, wa aswabahu, dan paling sesuai dengan syariat atau sunnah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasiku. Sahabat cendekia rahmatan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 sikap yang harus kita miliki. Pertama adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, mentaati semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjauhi semua yang dilarangnya, dan tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah globalnya 4 poin ini. Kalau kita rinci dari hal ini adalah, kalau kita merincinya, kewajiban kita kepada Rasul itu apa saja? Pertama adalah al-imanu bihi, dengan kita mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sangat jelas tercantum dalam syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini juga tercantum dalam rukun iman yang 6, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kita beriman kepada Rasulnya. Kemudian di dalam surat 61 ayat ke-10 sampai ayat ke-11, dalam surat As-Saff, Allah menyebutkan syarat perniagaan yang tidak akan pernah rugi, syarat perniagaan yang pasti akan untung, adalah syaratnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Dalam hadis Arba'in nomor 2 dijelaskan rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Maka disebutkan tentang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, di antara rukun iman itu adalah itu. Makanya kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan juga di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu apa? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu kaitan dengan keimanan ini. Kita lihat bagaimana pelajaran dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menerima informasi tentang Isra dan Mi'raj, apa kata Rasul? Mohon maaf, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengomentari tentang peristiwa Isra Mi'raj? Kata beliau, sungguh aku membenarkan dari yang lebih jauh dari itu. Dari peristiwa Isra Mi'raj, aku membenarkan tentang berita langit, baik berangkat ataupun pulang. Seandainya ada informasi, berita yang lebih dahsyat dari itu, yang penting yang membawanya adalah Rasul, saya pasti akan mengimaninya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mahabbatuhu. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan apa lawazimul mahabbah. Kaitan dengan ini pernah kita bahas. Mungkin bisa merujuk kembali ke videonya ketika membahas tentang ada al-ishku, ya, ada at-tatayyum dan lain sebagainya. Cinta kita kepada Rasul adalah cinta sejati, ya. Bukan hanya simpati, bukan hanya curahan hati, tapi ini tingkatnya adalah sampai al-ishku, yaitu rindu kepada Rasulullah SAW. Makanya sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi segala-galanya, kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Umar bin Khattab, engkau belum termasuk beriman kecuali engkau mencintai aku melebihi cinta seluruh yang ada di muka bumi ini, termasuk dirimu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku mencintai engkau melebihi segala-galanya, termasuk diriku sendiri. Maka kata Rasul dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai dari sisinya daripada apa? Daripada anaknya, kemudian orang tuanya, dan manusia secara umum. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna indahu ahabba ilaihi min nafsihi. Lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka kemudian kata Umar, ya Rasul, aku mencintai engkau melebihi segala-galanya, termasuk diriku. Maka kata Rasulullah SAW, al-ana, wahai Umar bin Khattab, engkau sekarang telah mencintai aku. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib berani berkorban untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau ketika Rasul mau hijrah, beliau menggantikan posisi tempat tidur beliau. Bukan balasannya, apa dampaknya atau apa nanti efeknya? Maka efeknya adalah bisa jadi beliau adalah dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa di Gua Thur, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, jangan engkau masuk duluan, biar aku yang masuk terlebih dahulu. Kenapa? Kata beliau, khawatir di dalam ada apa-apa, biar saja yang kena dulu. Peristiwa juga dalam peperangan. Sampai ada dalam perang Uhud, beberapa sahabat Nabi menjadi tameng Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mencintai Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Kemudian di antara kita mencintai Rasul adalah, ayo kita ajarkan kecintaan kita kepada Rasul kepada anak keturunan kita. Bagi para guru di sekolah cendekia muda, ya, maka ayo kita ajarkan kepada mereka kecintaan mereka. Kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak-anak kita. Adibu auladakum ala khisali thalath. Ajarilah anak-anak kalian 3 hal. Salah satunya adalah ala hubbi nabiyikum, dengan mencintai nabimu. Kemudian yang ketiga adalah ta'dhimuhu, dengan mengagungkan Rasulullah SAW, dengan menghormati Rasulullah SAW. Tentu penghormatan Rasul tidak boleh berlebihan, seperti dilakukan oleh Yahudi, oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi juga tidak suka jika dia datang kemudian para sahabat berdiri untuk menyambutnya, khawatir tentang pengkultusan. Tapi saat perbuatan itu dilakukan oleh sahabat Nabi, maka Rasul pun tidak melarang. Seperti ketika Ka'ab bin Malik diampuni dosanya, dan ketika itu dia menemui Rasul karena taubatnya diterima. Maka ketika itu salah seorang sahabat, Thalha bin Ubaidillah, berdiri menyambut kedatangan orang tersebut. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita mengagungkan Rasul SAW. Kita lihat bagaimana para ulama mengagungkan Rasul. Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau sangat menghormati Rasul.
Tiap beliau mau menulis satu hadis, lebih dahulu berwudu, memakai pakaian yang terbaik, kemudian sholat 2 rakaat, baru menulis satu hadis. Dan Imam Bukhari melakukan itu dalam setiap menulis satu hadis di dalam Sahih Al-Bukharinya. Al-Imam Malik, ketika beliau mau mengajarkan hadis Nabi, beliau memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian terbaik. Kenapa? Karena beliau mengagungkan Rasul SAW. Di antara mengagungkan Rasul adalah dengan cara kita memanggil kepada Rasul dengan panggilan yang istimewa. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridha, kata beliau, ada kalau ke dalam Al-Quran, kul, katakan. Ya. Ketika ada katakan di dalam Al-Quran, katakan ya Rasulullah, bukan katakan ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memanggil para rasul dengan namanya. Tapi ketika memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memanggil dengan gelar, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil. Allah tidak menyebut nama Rasul di dalam Al-Quran kecuali dalam penyebutan tersebut disebutkan dengan gelarnya. Kalaupun ada penyebutan nama, maka biasanya di situ ada diidhofahkan kepada yang lain. Ya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengagungkan Rasul SAW. Kemudian berikutnya sahabat cendekia berahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara mengagungkan Rasul adalah termasuknya adalah mendahulukan sunnah Nabi dibanding pendapat sendiri. Bahkan kita lihat dalam surat Al-Hujurat bagaimana etika kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang keempat adalah ad-difa'u anhu atau nusratuhu wa ta'ziruhu. Dengan kita membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika perang Uhud, bagaimana para sahabat Nabi membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Imarah atau Nusaybah bin Ka'ab beserta suaminya dan anaknya melindungi Rasul SAW ketika mau dibunuh oleh Ibnu Qumayyah. Ziyad bin Sakan bersama 5 orang Ansor, kemudian disusul 11 orang Ansor lainnya melindungi Rasul SAW hingga mereka syahid. Thalhah bin Ubaidillah sampai pingsan, hampir meninggal, tapi kemudian hidup kembali ketika membela Rasul SAW. Sehingga beliau Thalhah bin Ubaidillah disebutkan as-syahid al-hayy, orang yang syahid tapi hidup kembali. Makanya kaitan dengan bagaimana pengorbanan para sahabat. Mereka membela Rasul sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Surat 3, surat Ali Imran ayat 146. Kemudian kalau kita tidak mau menolong Rasul, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau menolong Rasul, Allah pasti akan menolong Rasul SAW. Kita lihat ketika Rasul dakwah di Mekah. Orang-orang Mekah tidak mau menerima dakwah Rasul. Akhirnya sampai mau diusir dan sebagainya. Direncanakan dibunuh. Tapi Allah ternyata menolong Rasul SAW dengan bala tentaranya. Rasul memberikan perlindungan di dalam gua Thur, sarang laba-laba, burung yang bersarang di mulut gua, dan ketenangan dalam gua dan sebagainya. Ini salah satu pertolongan yang Allah berikan. Seandainya kita tidak mau menolong Rasul, pasti Allah akan menolong Rasul SAW. Cuman jadi pertanyaannya adalah ketika Rasul tidak ditolong oleh kita, di manakah posisi kita? Kemudian berikutnya yang keempat adalah, yang kelima, mohon maaf, mahabbatu man ahabbahu. Kita mencintai orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara orang yang mencintai Rasul adalah para sahabat. Maka di antara etika kita kepada para sahabat Nabi dengan menyebutkan radhiyallahu anhu. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita pun dilarang membicarakan pertentangan antara para sahabat dengan menganggap mereka lebih rendah dari kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan ungkapan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan para ulama sepakat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu adalah udul, mereka itu adalah orang-orang yang sangat adil. Sehingga wajar kalau kita berbicara tentang bagaimana kaitan dengan periwayatan hadis, kalau sudah berbicara tentang sahabat Nabi pasti dijamin sahabat itu adalah jujur, tidak mungkin mereka berdusta dan sebagainya. Kemudian ihya sunnatihi, yang keenam adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita menghidupkan sunnah banyak tantangannya, karena banyak sunnah yang sudah terkubur, baik sunnah besar ataupun sunnah kecil. Ketika kita makan ada etikanya, ketika kita tidur ada etikanya, bertetangga, bertamu dan lain sebagainya. Apakah kita selalu mendahulukan yang kanan kalau kita melakukan kebaikan? Ini kan hal sepele, tapi ini sesungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diluruskan tentang persepsi sunnah. Memang betul kalau kata ulama usul fiqh, sunnah itu jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kita bagi orang yang beriman, ketika ada sunnah Nabi ini kesempatan dan peluang amal, sehingga rugi buat kita kalau kita lewatkan kaitan dengan bab ini. Kemudian yang ketujuh adalah
Yang ketujuh adalah dengan iksarus salawati alaihi, dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Nabi memang maksum, terjaga dari kesalahan dan sudah diampuni seluruh dosa-dosanya, ya, baik itu yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasul. Salawat itu adalah ungkapan rasa cinta. Begitulah cinta, sering menyebut nama orang yang kita cintai. Kemudian salawat juga adalah doa, dan doa itu adalah tentu ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Kemudian bahkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surat Al-Ahzab ayat ketiga, ayat ke-56 disebutkan Allah memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi, dan Allah, Rasul, dan Allah, kemudian juga adalah para malaikat, ya. Ya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis kata Rasul, siapa yang membaca salawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan memberikan kerahmatan padanya 10 kali dengan sebab sekali salawat tadi. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang seutama-utamanya manusia, yang mana apa seutama-utama manusia bagiku pada hari kiamat adalah orang yang banyak membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita membaca salawat di hari Jumat dan di malam Jumat kita memperbanyak salawat kepada Rasul. Kemudian berikutnya adalah ittiba'u manhajihi, dengan kita mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warasatu risalatihi, dengan kita mewarisi risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim wajib menjadi dai sesuai dengan kemampuannya. Dan di antara dai itu adalah ulama. Dan ulama itu siapa? Ulama itu adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa ulama paling takut kepada Allah? Karena mereka memiliki keilmuan. Fa wallahi inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Demi Allah kata Rasul, sungguh aku adalah benar-benar orang yang paling mengetahui Allah, dan aku adalah orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu buat kewajiban buat kita semuanya adalah bagaimana kita melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Kita sampaikan kepada orang-orang setelah kita kaitan dengan bab ini. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar, dengan kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian ta'atuhu fima amar, dengan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Kemudian adalah ijtinabu ma naha anhu wa jazar, dengan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, dan ujung-ujungnya adalah tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah secara global. Kalau kita perinci adalah kewajiban kita kepada Rasul, beriman, mencintainya, kemudian mengagungkannya, kemudian membelanya, mencintai orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghidupkan sunnahnya, kemudian memperbanyak salawat kepada Rasul SAW, mengikuti manhajnya, dan terakhir adalah dengan kita mewariskan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kaitan dengan kewajiban kita kepada Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan segala perintah Rasul, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul di dunia Allah sampaikan ke akhirat kelak, dan kita akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.